ihsan. Quran surah 46 ayat 15. Ya, wasainal insana biwalidayhi ihsana. Ihsan itu engkau menjadikan semua aktivitas sebagai ibadah karena Allah. Hadis Muslim nomor hadis yang ke-8. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yara. Thayyib, khair, ma'ruf, ihsan. Badannya sehat, sifatnya bagus, perilakunya mulia, dikerjakan karena Allah. Kumpulan yang 4 ini disebut dengan solih namanya. Di solih itu mengumpulkan 4 sifat. 1 thayyib, 2 khair, 3 ma'ruf, 4 ihsan. Kumpulan 4 ini disebut dengan solih, jamaknya disebut dengan solihin. Karena itu para ibu, para ayah menginginkan anaknya solih, bahkan sejak dalam kandungan. Ya Allah, jadikan anak saya solih, jadikan solih. Itu fitrah. Itu ada di Quran surah ke-7 ayat 189. Ya, Quran surah 7. Quran surah 7 ayat 189. Falamma taghasyaha hamalat hamlan khafifa famarrat bi falamma athqalat da'aw Allah rabbahuma. Ibu yang sedang mengandung itu kandungan ringan jadi berat, jadi sulit, piring kanan susah, kiri susah, telungkup gak mungkin, ya. Kemudian dia mohon, mulai berdoa kepada Allah. Suami istri berdoa, ini sunnah. Kalau kandungan sudah mulai berat menjelang kelahiran, sunnahnya suami dan istri memperbanyak doa. Banyak doa. Apa di antara doanya? Da'amallaha rabbahuma la in ataitana soliha. Ya Allah, jadikan anak kami yang soleh, jadikan anak kami anak yang soleh. Kalau engkau berkenan menjadikan anak kami yang lahir ini soleh, ya Allah kami akan bersyukur denganmu, ya Allah. Kami bersyukur. Ganti rasa sakit ini ya Allah yang saya rasakan dalam mengandung dengan lahirnya anak yang soleh. Maka hilang semua sakit yang saya rasakan ini. Soleh. Soleh ini jamaknya solihin. Cuman 4 golongan yang akan menghuni satu surga spesial. Semua nabi, awas, para siddiqin, para syuhada, solihin. 4-4-nya. 4-4-nya ini ditempatkan di surga yang sangat indah. Surga tingkat pertama, nomor 1 kalangan paling mewah di surganya. Nah, ketika mendapatkan kalangan nomor 1 ini, teman-teman sekalian, fokus baik-baik. Ketika mendapatkan kalangan nomor 1 ini, disebut kemudian di Quran, surah ke-4 An-Nisa, ayat 69 sampai dengan 70. Quran surah 4 ayat 69 sampai dengan 70. Ya. Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Siapa yang mampu menaati Allah dan Rasulnya, maka akan disertakan dengan orang-orang yang telah diberikan nikmat oleh Allah kepada mereka. Maksudnya di surga, dijamin surganya. Ada surga spesial diisi 4 golongan saja. Siapa mereka? Minan nabiyyin, para nabi. Was-siddiqina, orang yang yakin dengan Quran, hadis lalu mengamalkannya. Wasyuhada, para syuhada yang wafat di medan perang karena Allah atau berjuang di medan ilmu karena Allah kemudian sampai wafat. Was-salihin, orang-orang saleh yang menggabungkan 4 sifat, thayyib, khair, ma'ruf dan ihsan. Awas, wa hasuna ulaika rafiqa. Dan surga itulah teman terbaik yang mampu dia dapatkan. Disebutkan oleh Quran, wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka itulah akan mendapatkan teman terbaik. Bayangkan surganya disebut sebagai teman terbaik. Wah, indah. Melihat Allah tanpa hijab langsung. Semuanya disaksikan. Enak, pengen ini datang. Tingkat paling tinggi surganya. Bidadarinya paling cantik. Ya, kalau yang masuk perempuan, pangerannya paling ganteng. Keindahannya luar biasa. Pengen makan, pengen minum. Gelasnya jauh. Bi akwabi wa abariqa wa ka'sin min ma'in. Gelasnya terbuat dari sesuatu yang indah. Lapisan mutiara, berlian, tingkat nomor 1. Kalau ada tingkat lebih daripada 24 karat, itu yang paling indah. Nggak ada gelas merek Akhir TV di sana. Ya, semuanya bagus. Masuk tingkat paling 1. Nah, ketika Allah menyebutkan surga yang ini, baca ayat 70-nya. Dzalikal fadlu minallah wa kafa billahi alima. Dzalikal fadlu minallah. Ketika menyebutkan surga nomor 1 ini, yang hanya dihuni oleh kalangan terbatas, 4 golongan saja, dihuni kalangan terbatas, maka Allah menyebutnya dengan fadlun. Dzalikal fadlu minallah. Jadi kalau ada kata fadlun dalam Al-Quran, itu hanya diberikan pada golongan-golongan tertentu, tidak selainnya. Enggak ada yang lain. Nah, di antara mereka ini ada yang istimewa. Siapa? Ulama. Ulama. Karena kalau sudah ulama itu sudah pasti ulama mencakup syuhada. Bayangkan orang datang ke majelis ilmu sambil belajar, wafat, dia meninggal jadi mujahid, syahid, masuk dalam kategori syuhada. Kan ulama yang ngajarinnya. Ulama kan yang ngajarnya. Kalau orang penuntut ilmu datang ke majelis ilmu, meninggal, wafat, syuhada. Ulama nggak usah datang ke majelis ilmu, wafat sebagai ulama, wafat di rumah sebagai ulama nomor 1. Syahid. Sudah.
Jadi kalau anda pengen syuhada di rumah, pengen syuhada, pengen mujahid, jadikan satu anak anda ulama, syahid anda. Orang penuntut ilmu datang dulu ke majlis ilmu, wafat di jalan, wafat di majlis, meninggal, syuhada. Ulama kan yang ngajarinnya. Belum sempat berangkat, malam-malam masih tidur, persiapan buat besok, meninggal, syahid. Tuh. Ulama masuk solihin. Siapa yang paling soleh dibanding ulama? Nanti lihat ayat selanjutnya. Ketika menyebutkan Quran surat 35, ayat ke-28. Innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Yang paling dekat, paling khasyah pada Allah itu ulama. Bahkan disebut khairul bariyah di Quran surah ke-98 ayat 7 sampai 8. Ya. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Siapa khairul bariyah itu? Ayat ke-8-nya dzalika liman khasyya rabbah. Khasyah. Yang punya sifat khasyah itu manusia terbaik, khairul bariyah. Siapa yang punya sifat khasyah? Quran surah ke-35 ayat 28. Innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Solihin, ulama pasti solihin. Syuhada, ulama pasti syuhada. Siddiqin, ulama pasti siddiqin. Siddiqin itu kan membenarkan ayat Allah, mengamalkannya. Ulama itu bukan cuma mengamalkan, mengajarkan. Bukan cuma mengamalkan, dia yakin dengan ayat tahajud, malamnya dia tahajud, besoknya dia ngajarin orang tahajud. Di semua ulama itu masuk kategori 3 hal tadi. Solihin dia masuk. Coba lihat. Syuhada dia masuk. Siddiqin dia masuk. Makanya di hadis Ibnu Majah, nomor hadis 233, riwayat sahabat Abu Darda, ulama itu disebut dengan pewaris Nabi. Wa innal ulama'a warathatul anbiya. Dan para ulama itu pewarisnya para nabi. Anda bayangkan. Jadi kalau nabi masuk surga paling tinggi, ya jelas anak warisnya masuk. Silakan. Jadi kalau anda ingin mendapatkan cara singkat, dapat solihin dapat, lihat tuh, syuhada dapat, lihat, siddiqin dapat, jadikan anda pribadi atau keluarga anda sebagai alim dari kalangan ulama. Ustadz, anak saya nggak jadi ulama, tapi semua anak saya ada 3, 1 namanya solihin, 2 siddiqin, 3 syuhada, bisa nggak masuk surga itu? Belum tentu. Paham ya? Nah, jadi ini motivasi nih. Udah, sekarang banyak godaannya. Sekolahin sih anak-anak itu ke pesantren. Di pesantren itu kan sama juga, umumnya sekarang bagus-bagus di pesantren. Ada pesantren yang bisa bikin kapal perang sekarang. Ada pesantren yang di programmernya ahli banget. Ada pesantren yang meluluskan diplomat-diplomat ulung tuh gontor tuh. Berapa banyak diplomat lulus dari situ? Ada yang jadi ketua MPR, ada yang jadi ini, jadi itu. Banyak, sekarang banyak pesantren bagus-bagus. Ada yang juara matematika, juara fisika, juara kimia. Jangan takut. Sekarang kita ini banyak diperalat oleh yang lain-lain itu kan. Sekarang teman-teman, saya baru dari Australia beberapa waktu lalu. Sekarang di Australia, di Melbourne khususnya, itu kalau ada sekolah Islam, nggak ada tahfidnya, nggak ada Qurannya, nggak ada pendidikan dasar keulamaan, itu nggak laku, nggak laku. Di sebagian bahkan negara-negara, itu sekarang dirasat Islamnya studi Islam, itu sedang digandrungi, banyak diikuti. Di Amerika banyak orang belajar Islam sekarang. Ya, di Australia banyak, di Sydney banyak, banyak. Di Auckland, di New Zealand banyak sekarang pengen belajar, bahkan suku-suku aslinya. Ya, suku Maori belajar masuk Islam. Banyak. Jadi kalau orang lain saja paham dengan keindahan Islam dan dia belajar masuk Islam, maka bagaimana dengan orang Islam sendiri yang diberikan oleh Allah sumbernya langsung dari Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW. Ayo siapkan ya. Siapkan bismillah. Ya, yang umum juga bismillah. Siapkan, umumnya itu dipakai untuk menegakkan nilai-nilai agama. Apa nilai-nilai agama? Jujur, yang baik-baik. Silahkan jadi insinyur, jadi insinyur. Bikin masjid, bikin hotel yang syariah, bikin rumah-rumah yang baik, niatkan karena Allah. Ya, insinyur sipil bikin jalan, niatkan karena Allah, niatkan karena ibadah. Jadi kalau jalan tuh di depan dipakai oleh orang, ada yang ke masjid, antum dapat pahalanya. Berapa banyak orang lewat jalan itu yang antum bikin tuh, orang ke masjid, ada orang mau umroh, orang mau haji. Kan hadisnya ada. Man dalla ala khairin falahu ajruhu mithla ajri fa'ilihi min ghairi an yanqusa min ajri syai'. Siapa yang memfasilitasi pada kebaikan, bahkan cuma nunjukin aja, dia akan mendapat pahala yang sama dengan yang mengerjakan tanpa dikurangi sedikit pun. Bayangkan, cuma bikin pipa wudu, keran wudu, diniatkan karena Allah. Begitu diniatin karena Allah, kan nggak mungkin teman-teman yang ngulik-ngulik nahu, sorob, Quran, hadis, disuruh bikin pipa wudu, nggak akan bisa. Suruh bikin jalan, nggak akan mampu, yang bikin tuh antum. Niatkan karena Allah, begitu diniatkan bismillah karena Allah, dunia dapat. Kan dunia dapat juga, gaji nggak berkurang, harga tetap sama. Di dunia dapat, akhirat dapat. Setiap orang yang wudu, antum dapat pahalanya. Coba tanyakan pada diri anda tuh yang sudah bekerja. Kerja di dinas PU, dinas perumahan, dinas macam-macam.
Ya jalan bikin ini bikin itu. Demi Allah saya katakan, sampai Anda pensiun berapa yang jadi ibadah? Rugi kalau cuma nyari dunia. Rugi. Kalau cuma dunia, jangankan Anda yang belum beriman pun bisa dapat dunia. Lantas apa bedanya iman Anda dengan yang belum beriman? Iman Anda tuh dikemanain? Pakai imannya. Ayo bismillah. Yang kuliah di ITB, di IPB, ya yang di Bekasi, di macam-macam, sambil kuliah ngapalin Quran. Ayo coba, masa nggak ada waktu? Itu kan banyak masanya. SKS cuma berapa sih? SKS itu kan cuma sekali masuk 22 SKS, 24 SKS paling banyak. Sepekan kuliah masuk 3 hari. Apa nggak bisa dipakai untuk ngapalin Quran? Begitu Anda di wisuda, di wisuda setelah 4 tahun, bukan cuma lulus dengan IPK 4,00, lulus di wisuda sebagai hafal Quran, hafid 30 juz. Nanti akan Anda lihat tuh, begitu diumumkan, mahasiswa ini bukan cuma hafal, Bapak Ibu sekalian, dapat IPK yang 4,00, tapi juga lulus sebagai hafid Quran. Semua langsung nawarin beasiswa kepada Anda. Karena satu jaminan dalam Al-Quran bahkan hadis, ahli Quran itu tidak akan disia-siakan. Nabi mengatakan ahlul Quran ahlullahi wa khassatuh. Ahlul Quran itu akan dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dijaga. Di antaranya rezekinya langsung dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijamin. Kalau nggak percaya silakan. Bu, Pak, tolong motivasi Pak anaknya, Pak. Bu. Sambil kuliah ngapalin. Seayat, 2 ayat, 3 ayat. Sekarang saya senang tuh. Saya ke kampus-kampus yang umum itu, sekarang udah ada imam-imam muda sambil ngapalin, ya. Masya Allah, bagus tuh. Ayo. Waktu kita kan terbatas. Ya, terbatas. Kita akan meninggal, pasti akan pulang. Antumnya ke kantor sambil berangkat, ayo. Daripada dengar yang macam-macam, kenapa enggak di mobilnya disetting aja Quran, tilawah. Terus bismillah sambil sehari 1 ayat, one day 1 ayat, hafalkan. Gampang kok itu, sambil berangkat, nunggu lampu merah, ada macet. Alhamdulillah di kita banyak macet. Ya, alhamdulillah. Begitu berhenti, macet, hafalin 1 ayat. 1 ayat kan enggak susah, alif lam mim. Alif lam mim, 1 ayat. Balik lagi, kedua dalikal kitab la raiba fi hudalil muttaqin. Antum tiap hari dengar 1 aja, jangan banyak-banyak, 1 ayat tiap berangkat, enggak apa-apa. Bukan aib. Bukan aib. Berangkat 1 ayat, 1 ayat, 1 ayat. Bayangkan 30 hari berangkat kantor bolak-balik, berarti 30 ayat. Dalam setahun 365 hari. 365 ayat sampai Ali Imran antum udah 3 juz setahun. Antum 15 tahun kerja, 15 tahun. Setahun 3 juz kali 15 juz, 45 juz, udah lewat. Udah lewat. Coba sehari seayat, bayangkan sehari seayat. Ya kan kalau anak kampus saya sehari seayat kali 4 tahun udah 12 juz. 12 juz tuh. Kalau dia punya kemampuan misalnya tambah lagi 2 ayat, 3 ayat, 4 ayat, sudah. Dengan sehari 3 ayat aja udah 4 tahun itu selesai Quran. Selesai. Ayo bismillah teman-teman, coba rubah cara hidup kita. Ya,